Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Sakti, mahasiswa Unindra, kelas S6I dengan NPM 2017 435013110. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi saya, yaitu Sistem Informasi Pemesanan Kamar di Hotel Maven. Jadi untuk pertama kali saya akan menampilkan database saya. Jadi database saya yaitu Hotel Maven Maul dengan database kamarnya masih kosong. Karyawannya saya sudah isi satu guna digunakan untuk login dan menampilkan halaman utama dari aplikasi tersebut. Dan pengunjung juga masih kosong, transaksi juga masih kosong. Oke, lanjut saja. Dengan tadi yang saya sudah kasih tahu, data karyawan sudah saya input satu untuk keperluan login. Langsung saja kita input datanya. Di sini ada fitur show password, di mana jika kita masih ragu apakah password kita sudah benar atau tidak saat pengisian, kita bisa klik untuk melihat passwordnya. Ya, jika memang sudah benar, kita tekan kembali guna merahasiakan password kita. Oke, jika sudah dirasa benar semua, kita langsung saja klik button login. Dan login berhasil. Oke, ini adalah tampilan halaman utama dari aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Kamar di Hotel Maven. Di sini saya mempunyai beberapa form, yaitu form karyawan, pengunjung, kamar, dan transaksi. Yaitu berupa form master, karyawan, pengunjung, dan kamar, serta form transaksi. Oke, lanjut saja. Kita akan ke form pertama, yaitu karyawan. Seperti yang tadi saya bilang, saya sudah menginput satu data karyawan guna keperluan login saya. Nah, di sini terdapat ID karyawan 01 dengan nama karyawan yaitu Maulana Sakti, jabatannya manajer. Oke. Tetapi jika kita ingin menambah data karyawan, kita bisa tambah data dengan mengklik button tambah data. Nah, sebelum kita klik button tambah data, di sini memang tombol simpan, ubah, dan hapus belum muncul. Nah, jadi gimana kita harus memunculkan atau mendapatkan simpan, ubah, hapus itu berfungsi? Kita klik tambah data, button tambah data. Otomatis tombol simpan akan berfungsi. Nah, lalu kita isi ID, nama, jabatan, serta passwordnya. Kita isi dari ID-nya yang pertama kali. Kita isi dari 01 sudah ada, jadi kita isi 02 dengan nama misalkan Faris, jabatannya staff, serta password. Kita kasih passwordnya. Lalu kita klik tombol simpan dan data berhasil disimpan. Lalu kita lihat di sini ada tombol cari. Kita cari karyawan melalui button cari. Kita bisa cari melalui ID karyawan, bisa cari pakai nama karyawan. Tapi kita di sini contohnya kita pakai ID karyawan. Kita isi dengan ID karyawan 02. Maka kita klik button cari. Dan dapat kita lihat yang muncul adalah Faris dengan ID karyawan 02. Selanjutnya
di sini ada button ubah. Cara mengaktifkan button ubah yaitu pertama kali kita klik data karyawan pada tabel karyawan. Kita klik. Nah, di sini terdapat button ubah, hapus, dan reset. Dimana kalau ubah, kita akan mengubah data milik Faris. Contohnya, kita akan mengubah passwordnya atau kita mengubah namanya. Jika ada namanya ada tambahan nama, kita bisa menambahkan nama. Sedangkan di sini ID-nya nonaktif karena kita setting bahwa yang diubah itu hanya untuk nama, jabatan, serta password. Kita tambah nama untuk Faris seperti Faris Ramadan. Oke, lanjut kita klik button ubah dan data berhasil diubah. Nah, jadi Faris menjadi Faris Ramadan. Oke, selanjutnya kalau mau hapus, mungkin kita isi dulu dengan tambah data. Kita tambah data, ID-nya misalkan 03. Nama yaitu Rian. Posisinya atau jabatan sebagai staf. Kita kasih password. Oke. Selanjutnya, jika memang ada kesalahan atau memang mau diubah semua, kita nggak usah repot-repot untuk menghapus satu persatu. Kita tinggal klik button reset. Oke, kita mulai klik button reset. Nah, kalau misalkan memang mau input ulang, kita tinggal isi kembali seperti 03, namanya musik ya, dengan jabatan staff, passwordnya kita isi. Di sini kita tidak menampilkan password pada tabel karyawan karena itu merupakan privasi dari karyawan. Oke, langsung saja kita klik button simpan dan data berhasil disimpan. Tetapi jika memang musik itu tidak jadi atau memang akan resign dari karyawan Hotel Maven ini, bisa kita hapus data dari tabel karyawan dengan cara yaitu kita klik data pada tabel karyawan punya musik. Kita klik. Nah, di sini tombol hapus berfungsi. Jadi tinggal kita klik hapus, button hapus, lalu data berhasil dihapus. Oke, mungkin itu sudah penjelasannya untuk form karyawan. Kita mempunyai nama karyawan yaitu Maulana Sakti dan Faris Ramadan. Selanjutnya kita akan ke form berikutnya yaitu pengunjung. Oke, pengunjung di sini masih kosong sesuai dengan yang database saya perlihatkan tadi pada awal penjelasan. Pertama kali kita jika ingin menambahkan data, kita tambah data pada button tambah data. Maka otomatis button simpan akan terlihat. Lalu kalau misalkan kita mau tambahkan data, kita langsung tambahkan saja dari awal ID, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP. Oke, karena ini pengunjung, kita kasih indeks yaitu P01 dengan nama, misalkan kita kasih nama Ibnu. Yaitu di sini ada jenis kelamin, kita pilih laki-laki, dan alamat kita kasih Depok. Nomor KTP kita input, nomor telepon kita input. Lalu jika sudah input semua, maka kita akan klik button simpan. Nah, di sini sudah tersimpan, tetapi tidak dilihatkan nomor KTP dikarenakan memang privasi untuk data pengunjung. Selanjutnya kita tambah lagi dengan klik tambah data. Kita masukkan ID P02 sesuai indeksnya.
P02 dengan kita kasih nama itu Rahmat. Rahmat, jenis kelamin kita pilih laki-laki, alamat Jakarta, nomor KTP kita input, nomor telepon kita input, lalu kita klik button simpan dan data berhasil disimpan. Oke, di sini kita akan mengubah data pengunjung. Misalkan Rahmat, kita ubah. Ternyata Rahmat salah pada alamat tempat tinggal, dan kita ubah alamat tempat tinggal Rahmat dari Jakarta misalkan menjadi Bekasi. Sudah diinput, lalu kita klik button ubah dan data berhasil diubah. Selanjutnya kini sini ada button cari untuk mencari data pengunjung. Bisa kita gunakan kode pengunjung atau nama pengunjung. Tapi kita akan menggunakan nama pengunjung. Kita di sini input nama yaitu Ibnu. Langsung kita klik button cari. Dan akan menghasilkan pencarian dengan nama Ibnu, kode pengunjung P01, laki-laki, Depok, dan dengan nomor teleponnya. Itu untuk button cari. Oke, kita akan menghapus data pengunjung, tapi kita tambahkan dahulu data pengunjung satu lagi. Kita kasih ID P03. Namanya yaitu Siti. Siti dengan jenis kelamin perempuan, alamat yaitu Bogor. Nomor KTP kita input, nomor telepon kita input. Nah, jika sudah diinput semua, kita klik button simpan. Maka data berhasil disimpan. Tetapi jika memang Siti ini ternyata tidak jadi untuk menginap di kamar hotel, maka Siti bukanlah pengunjung ataupun datanya tapi telah diinput tapi tidak menjadi pengunjung di hotel Maven. Kita bisa klik data pada Siti, lalu di sini ada button hapus, kita klik button hapus dan data berhasil dihapus. Jika ingin menghapus kesalahan semuanya pada form ini, kita bisa membatalkannya pada button reset. Contoh, jika kita sudah mengklik button data, lalu kita isi semua form di sini, misalkan P04, namanya Yuda. Lalu di sini kita input semua, tetapi di sini tidak ada atau miskomunikasi bahwa Yuda ini tidak jadi nginap tetapi belum di-input pada data pengunjung. Kita bisa klik button reset. Kita lihat button reset. Button reset yaitu untuk menghapus semua data yang sudah di-input secara otomatis dan tidak satu persatu, atau otomatis semuanya akan terhapus. Kita klik dan otomatis semua akan terhapus. Selanjutnya kita sudah selesai pada data pengunjung. Lalu kita akan ke data atau ke form kamar. Kita langsung klik aja form kamar. Di sini form kamar seperti yang tadi saya kasih tahu di awal masih belum ada database-nya. Maka kita akan tambahkan. Seperti yang tadi saya sampaikan di form pengunjung, di sini juga mereka di data kamar belum ada button simpan, ubah, hapus. Oleh karena itu, kita harus gunakan button tambah data untuk mengaktifkan button simpan. Nah, di sini terdapat button simpan sudah aktif. Lalu kita isi formnya. Misalkan di sini data kamar, saya kasih indeks K01. Jenis kamar misalkan Kamboja.
Di sini ada jenis kamar, kita kasih Kamboja itu single. Dengan harga kamar itu Rp200.000. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita tambahkan lagi jenis kamar atau data kamar, yaitu kita klik button tambah data dan kodenya kita masukkan yaitu K02. Di sini kita kasih nama kamar yaitu Melati. Dengan jenis kamar itu Melati yaitu double. Kita kasih harga Rp300.000. Maka kita klik button simpan, lalu data berhasil disimpan. Di sini kita akan cari data kamar melalui button cari. Kita bisa melakukannya dengan indeks nama kamar. Kita coba masukkan nama kamar, yaitu Melati. Lalu kita klik button cari. Otomatis nama kamar Melati akan muncul sesuai dengan pencaharian yang kita lakukan. Selanjutnya, untuk ubah seperti tadi pengunjung, kita bisa klik data kamarnya pada tabel kamar. Contoh Kamboja, kita klik. Misalkan Kamboja itu harganya berubah atau mengalami kenaikan. Kita ubah harganya menjadi Rp250.000. Lalu langsung saja kita klik button ubah dan otomatis harganya berubah menjadi Rp250.000. Untuk button hapus atau reset, kita akan melakukan coba untuk button hapus dan reset. Oke, tambah data. Selanjutnya kita kasih kode K03. Jika memang ada kesalahan dalam menulis form ini, seperti ada kesalahan dan itu tidak satu saja kesalahan, kita bisa gunakan tombol reset. Maka dari itu data yang sudah kita input akan hilang atau terhapus secara otomatis. Oke, kita lanjut untuk button hapus. Kita kasih indeks K03 dengan nama kamar Mawar. Dengan jenis kamar deluxe dengan harga kamar yaitu Rp500.000. Dengan kita klik button simpan, maka data berhasil disimpan. Oke, Mawar. Tetapi kamar Mawar ini tidak jadi untuk diaplikasikan pada Hotel Maven. Maka otomatis data pun untuk kamar Mawar akan dihapus. Kita klik saja kamar Mawar, kita langsung klik button hapus, maka kamar Mawar berhasil dihapus. Untuk data kamar, kita sudah mempunyai 2 data. Oke, kita lanjut saja ke form berikutnya yaitu form transaksi. Kita klik form transaksi. Oke, di sini kita lihat kode karyawan, nama karyawan serta jabatan sudah terisi otomatis. Dikarenakan saya melakukan login dengan data yang sudah ada sebelumnya, maka data tersebut dapat dipanggil pada form transaksi. Di sini saya memakai nama karyawan seperti yang tadi saya login, yaitu Maulana Sakti dengan kode karyawan 01 dan jabatan manajer. Lanjut saja kita ke nomor transaksi. Karena ini awal transaksi atau transaksi yang pertama, kita kasih indeks yaitu T01 dengan tanggal hari ini yaitu 20 Juni 2020. Oke. Selanjutnya setelah nomor transaksi dan tanggal sudah kita input, kita langsung pilih data pengunjung. Nah, tadi data pengunjung kita sudah mempunyai beberapa data.
Salah satunya seperti Ibnu dan Rahmat. Contoh, kita pilih pengunjung dengan nama Ibnu. Alhasil, data pengunjung Ibnu terisi otomatis seperti form pengunjung yang sudah kita input tadi dengan ID-nya P01, laki-laki, nomor teleponnya sudah ada, dan alamat pun tertera. Setelah data pengunjung kita isi, lanjut kita isi data kamar. Kita pilih data kamar seperti yang tadi kita sudah input, yaitu ada Kamboja dan Melati. Kita pilih saja Kamboja. Nah, di sini Ibnu memilih kamar Kamboja dengan jenis kamar single dan harga per malamnya 250.000. Kita akan input Ibnu itu pada check-in-nya. Misal dia check-in tanggal 20 Juni dan check-out tanggal 22 Juni. Berarti Ibnu sudah menginap di Hotel Maven selama total 2 malam. Oke, setelah kita input semua data, maka kita akan proses ke tabel transaksi. Ini tabel transaksinya. Daripada itu, kita langsung klik saja button proses. Nah, di sini terdapat data bahwa nomor orderan T01 jenis kamar Kamboja dengan pengunjung yaitu Ibnu. Harga kamar per malam 250.000, tetapi Ibnu menginap selama 2 malam, maka total harganya 500.000 rupiah. Maka kita akan melakukan cetak kwitansinya. Lanjut, kita akan mencetak kwitansinya dengan mengklik button simpan. Dan data berhasil disimpan pada database. Berikut adalah kwitansi dari tamu yang bernama Ibnu dengan adminnya Maulana Sakti dengan nomor transaksinya T01. Ibnu check-in pada tanggal 20 Juni 2020 dan check-out 22 Juni 2020 dengan subtotal yaitu 500.000 rupiah. Oke, itu adalah transaksi untuk Ibnu. Kita akan melakukan transaksi lagi pada pengunjung bernama Rahmat. Kita bisa hapus dulu untuk data punyanya Ibnu dengan mengklik button batal. Nah, otomatis semua akan terhapus. Kita pilih transaksi itu T02 sesuai dengan urutan yang tadi kita input. Misalkan tanggal sekarang itu tanggal 22 dan data pengunjung yaitu Rahmat dengan ID P02, jenis kelamin laki-laki, dan nomor telepon dan alamat sudah tertera sesuai dengan form pengunjung yang kita input tadi. Selanjutnya kita input lagi data kamar. Misalkan Rahmat memilih hotel dengan kamar Melati. Nah, di sini kode kamar serta harga kamar, jenis kamar sudah terinput otomatis sesuai dengan form kamar yang tadi kita input. Kita lalu masukkan tanggal check-in dan check-out untuk Rahmat. Misal Rahmat check-in tanggal 22 dan check-out tanggal 25. Di sini berarti Rahmat menginap di Hotel Maven selama 3 malam. Lalu kita input pada button proses. Nah, di sini terdapat nomor order. Pencet 2 kali. Kita dari ulang. Jadi tadi terklik 2 kali, maka prosesnya juga muncul 2 kali.
Maka kita ulang untuk proses data punya Rahmat. Misalkan tanggal 22. Pilih Rahmat. Pilih Melati 22. Dari check-in tanggal 22 sampai 25. Total 3 malam Rahmat menginap. Di sini langsung kita klik proses. Nah, di sini terdapat nomor order K02 Melati dan nama pengunjungnya Rahmat. Harga kamar per malam 300.000 dikali 3 malam, maka total harga Rp900.000. Oke, lanjut saja, kita langsung ke button simpan untuk menyimpan pada database dan mencetak kwitansi. Di sini terdapat kwitansi untuk pengunjung bernama Rahmat dengan nama admin Maulana Sakti, nomor transaksi K02, check-in pada 22 Juni dan check-out pada 25 Juni dengan subtotal Rp900.000. Ini adalah kwitansi untuk tamu Rahmat. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan dua transaksi tersebut, kita bisa melihat laporan pendapatan kita pada laporan pendapatan laporan pendapatan di Hotel Maven. Jadi kita klik laporan. Di sini ada kolom report yaitu pendapatan. Kita klik. Nah, di sini ada laporan keuangan Hotel Maven. Di mana tadi ada beberapa tamu yang menginap di Hotel Maven. Kita lihat saja pada periodenya. Jadi tadi Ibnu periode tanggal 20, sedangkan Rahmat tanggal 22. Tapi kita lihat saja pada 23, periode 20 Juni sampai periode 23 Juni. Langsung saja kita cetak hasil laporan keuangan Hotel Maven selama periode tersebut. Nah, di sini terdapat dua transaksi, yaitu K02 dan T01, di mana masing-masing terdapat harga, yaitu punya Ibnu dan punya Rahmat. Di sini punya Rahmat 900 dan punya Ibnu 500. Jadi total pendapatan selama periode tersebut, Hotel Maven mendapatkan pemasukan sebesar Rp1.400.000. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari aplikasi saya mengenai sistem informasi pemesanan kamar di Hotel Maven. Jika memang sudah merasa cukup, saya hentikan sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan di sini ada button keluar aplikasi, kita klik saja untuk menutup aplikasi tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.